Shalom, salam sejahtera untuk bagi kita sekalian. Saya punya mimpi, punya harapan. Suatu saat orang Papua akan menjadi misionaris ke Eropa. Kalau Tuhan sudah lewat 600 tahun yang lalu di wilayah Eropa, kemudian 200 tahun yang lalu Tuhan sudah lewat orang Asia. Saat ini Tuhan bekerja 100 tahun lebih ini. Tuhan mau pakai setiap orang yang ada di Pasifik sebelum dia datang kembali. Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini dalam rangka ulang tahun Injil masuk di tanah Papua, yaitu Roma pasal 1 ayat 16 dan 17. Injil itu kekuatan Allah, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman, memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Kalau kita berbicara mengenai peradaban Papua, itu tidak terlepas dari peran Otto dan Geisler 167 tahun yang lalu. Kalau kita bicara mengenai sejarah Papua, itu juga tidak terlepas dari pemberitaan Injil di tanah Papua. Kalau kita berbicara mengenai perkembangan Papua, itu juga tidak bisa terlepas dari pemberitaan Injil atau hari HPI hari ini. Kalau kita berbicara mengenai membuka isolasi di daerah di tanah Papua, dan juga untuk berbicara tentang membangun Papua di 7 wilayah adat, tidak terlepas dari pemberitaan Injil di tanah Papua. Dia ibarat seperti satu mata uang yang tidak bisa dipisahkan oleh Injil itu, tidak bisa dipisahkan oleh pemberitaan Injil, tidak bisa dipisahkan oleh warna Injil, tidak bisa dipisahkan oleh sejarah Injil, tidak bisa dipisahkan
penginjil yang ada di negeri ini. Otto dan Gessler, mengapa nama mereka berdua membuat hati orang Papua membalut? Mengapa nama mereka membuat orang Papua membebat? Hati kami orang Papua, kenangan mereka, nama mereka di mana-mana merayakan hari ini seluruh di tanah Papua. Saya juga selidiki sejarah bagaimana dua orang ini, satu berumur 18 tahun, satu berumur 14 tahun. Ini anak-anak yang cukup remaja, yang sebenarnya hati yang sedikit goyang. Dia mau ke kiri, ke kanan, ke utara, ke selatan. Dalam situasi itu tetapi mereka dua punya komitmen untuk mau menjadi misionaris, mau menjadi penginjil, mau menjadi pemberita Injil, pemberita kabar baik dari umur 14 tahun, umur 18 tahun. Tidak terlepas dari pembinaan keluarga dalam rumah. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, siapapun akan jadi pemimpin di tanah Papua, siapapun akan jadi pemimpin untuk masa depan, tidak terlepas nasihat orang tua di rumah, nasihat orang tua di rumah, pendidikan di rumah, pelayanan di rumah. Perhatikan pendidikan anak dalam rumah, pendidikan teologi mereka, dukungan cending mereka, berani melepaskan kedua anak ini, keteguhan hati mereka, pergi dan pergi dan pergi tanah hitam itu, pulau hitam itu. Mengapa mereka berani mengambil keputusan? Tidak ada sponsor, tidak ada jaminan, mereka akan pergi hanya untuk mati. Siapa punya anak untuk pergi hanya untuk mati? Tidak ada orang untuk merelakan, bukan? Tetapi binaan di dalam keluarga, yaitu suami, istri. Gereja sesungguhnya adalah keluarga. Gereja sesungguhnya adalah dalam rumah. Di rumah baik, anak pasti akan jadi baik. Suami istri baik, anak ke depan akan jadi baik. Di rumah keluarga aman, anak ke depan akan jadi Otto dan Gessler. Tapi mimpi saya, orang Papua harus jadi misionaris ke Eropa. Tapi kenapa kita tidak bisa pergi ke Eropa? Kenapa kita tidak bisa jadi penginjil, jadi misionaris ke Asia yang lain? Persoalannya di mana? Persoalannya siapa yang salah? Bukan gereja yang salah, bukan sekolah teologi yang salah. Di mana persoalan letak sampai orang Papua tidak bisa misionaris? Persoalannya keluarga. Otto dan Gessler, mereka tiba tanggal 7 Oktober 1852, film tidak baru saja kita saksikan. Mereka injak di tanah, yaitu di Batavia yang disebut sekarang Jakarta. Walaupun kedua hamba Tuhan sudah tiba, tetapi hampir 2 tahun lebih berputar-putar Batavia, ya tertahan lagi di Ternate dan lain sebagainya, karena ada alasan. Pertama adalah tidak ada izin untuk mereka bisa masuk di Pulau Negunia ini atau pulau di Papua ini. Sampai di Ternate, jangan pergi di tanah Papua, karena di Papua itu wilayah hitam, karena Papua itu wilayah iblis, karena wilayah itu wilayah konflik, sampai hari ini konflik. Kata-kata itu datang di telinga Otto dan Gessler. Namun Otto dan Gessler melihat, membuka Alkitab, mereka melihat yaitu Matius 28 ayat 20. Di sana katakan, walaupun negeri itu hitam, walaupun negeri itu konflik, walaupun negeri itu ada ancaman, tapi mereka selalu lihat Alkitab. Di situ kata firman Tuhan yang tertulis, aku akan menyertai engkau sampai di tanah itu. Aku akan menyertai engkau sampai di tanah itu. Yang saya rasakan, yang saya lihat, mengamati 160 tahun ini, kehidupan kesaksian kita di tanah Papua, itu ada beberapa tipe. Tipe yang pertama itu, tipe kekristenan kura-kura. Jadi tipe kekristenan kura-kura itu Kristen yang timbul tenggelam. Kadang-kadang dia bersembunyi di balik itu, yang Bapak tahu itu. Jadi kalau dia sudah punya kedudukan di sini, dia sudah punya jabatan di sini, dia sudah oke di sini, dia semua sembunyi di situ. Jadi dia sembunyi, tidak mau masuk gereja, tidak mau berdoa, dia sembunyi di situ sampai jabatannya selesai, baru nanti kura-kura itu akan muncul di gereja. Saya harap Papua tidak ada kekristenan kura-kura. Tipe yang lain itu adalah tipe kekristenan gerobak.
Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ada kekristenan di tanah Papua Tenggarobak didorong terus. Bapak ke gereja, ibu tuh setengah mati, istri setengah mati. Pak ke gereja, Pak berdoa. Pak, mama saja ke gereja sudah. Anak-anak saya ke gereja. Jadi ibu ini dorong kayak bapakmu itu, suamimu itu kayak gerobak. Itu kekristenan gerobak. Dorong, suruh doa juga tidak bisa, suruh masuk gereja juga tidak bisa, baca Alkitab juga tidak bisa. Maunya apa? Kalau memang kau tidak mengerti tentang daerah ini dijamah oleh Injil, lebih baik dia pindah ke pulau yang lain. Ya, pulau lain. Karena ini daerahnya lain. Ya. Ada juga yang tipe kekristenan kapal layar yang tadi kita lewat. Kapal layar itu ada angin baru bergerak, maju bergerak, ada angin baru punya, dia bisa bergerak. Kalau tidak ada angin, dia tenang saja di situ. Ada kekristenan orang Kristen ini, ada uang baru bergerak, ada uang baru bergerak, ada uang baru memuji Tuhan, haleluya di mana-mana, bersaksi di mana-mana. Tidak ada uang, diam. Kekristenan kapal layar. Masuk gereja hanya musiman. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, gereja-gereja di tanah Papua yang dikasihi oleh Tuhan, benteng terakhir orang Papua adalah Injil yang tertulis, aku akan menyertai engkau. Walaupun ada konflik, walaupun ada masalah, walaupun ada persoalan, tapi firman Tuhan katakan, aku akan menyertai engkau. Orang Papua ada di mana saja, ada di rumah, ada di hutan, ada di laut, ada di lembaga, ada di sel, ada di tirai besi, ada terminal kematian. Tapi firman Tuhan hari apa yang mengatakan bahwa aku akan menyertai engkau, aku akan menyertai engkau, aku akan menyertai engkau, aku akan menyertai engkau sampai kesudahan. Dan janji itu 167 tahun yang lalu sampai hari ini tidak berubah. Amin saudara. Luar biasa. Itulah hari kita. Pulau ini Tuhan jaga. Sejak tanggal 5 Februari 1855, kedua hamba Tuhan injak di tanah, mereka berdoa. Doa yang pertama, doa yang sulung, atau mereka membuat satu MU dengan negeri ini, tanah ini, untuk kepada Tuhan. Yaitu mereka katakan, dengan nama Tuhan, kami menginjakkan kaki di tanah ini. Titik. Bukan koma lagi itu. Siapa yang bilang ada koma? Haleluya. Titik. Atas nama Tuhan kami menginjakkan kaki ini di tanah Papua. Makanya Papua sudah 58 tahun mau bangun juga pakai nama ini, nama itu, konflik terus karena kamu tidak pakai nama yang tadi itu. Begitu ya Pak Ketua DPR, Pak Gubernur. Saya juga pikir-pikir, ini bapak-bapak ini kenapa tidak bikin undang-undang untuk bangsa ini? Jangan ibadah hanya satu hari saja begini. Ini hari bersejarah untuk orang Papua. Kasih libur 1 minggu. KKR, Papua Barat. Doa puasa, doa, KKR. Semua aktivitas tutup. Karena ini jantungnya hati orang Papua. Jantungnya. Pemulihan Papua ada di sini. Momen yang terpenting ada di sini. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Saya lihat orang-orang Yahudi itu luar biasa. Setiap bulan Oktober namanya Pondok Daun, mereka semua ke Yerusalem. Orang Yahudi yang ada di Amerika, di Inggris, di Belanda, di mana saja, di Singapura, semua menuju ke Yerusalem. Lalu bawa istri anak-anak mereka ke padang pasir. Mereka tidak pakai tenda yang pakai kain, tapi mereka pakai tenda-tenda yang pondok-pondok. Jadi mereka tidur di situ 1 minggu. Anak-anak mereka mengajarkan bagaimana penderitaan 40 tahun di bawah Firaun keluar masuk ke tanah Kanaan. Mengingatkan tiap hari 1 minggu, mengingatkan mereka, kau tinggal di hotel enak, kau makan di mana enak, kau hidup enak, punya kendaraan, punya pekerjaan, sukses. Tapi kau lihat ini, tidur di pasir ini, tidur di padang belantara ini, padang gurun ini. Setiap tahun ingatkan mereka, bangsa itu, ingatkan mereka
ingatkan mereka. Mereka berdiri kuat karena mereka menghargai Hari Pondok Daun. Orang Papua punya Hari Pondok Daun hari ini. Hari Injil masuk tanah Papua yang membebaskan saya dan saudara. Hari Pondok Daun, hari Injil masuk, hari yang membuat kita bahagia. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, watak dan kehidupan kami orang Papua hanya bisa dengan kekuatan Tuhan, kekuatan Injil, bukan kekuatan uang, bukan kekuatan otsus, bukan kekuatan pemekaran, tetapi kekuatan Injil Kristus, kekuatan Injil Kristus yang membuat kita damai. Di tengah-tengah global, di tengah-tengah badai di tanah Papua, bagaimana mungkin kami orang Papua menyanyikan lagu-lagu Tuhan pada perayaan HPI untuk tahun 2022 ini, sementara kami diusir dan tinggal di hutan? Bagaimana kami mau menyanyikan Hosana dan Haleluya di negeri ini, sementara kami meninggal di hutan? Bagaimana kami mau ingin menyembah Tuhan yang Allah yang menyelamatkan kami di negeri ini, sementara kami punya anak-anak lahir di hutan? Kami seperti bangsa Israel yang dibuang dan meratap seperti sungai Babylon. Setelah 7 tahun Otto dan Gessler, kemudian setelah 7 tahun Otto jatuh sakit, dia kena malaria, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Tidak ada satu orang pun yang dibaptis, sejarah yang tadi kita sudah dengarkan lewat video tadi. Tidak ada hasil yang dia kerjakan, sementara malaria menggigil dan menggigil. Tidak ada orang yang dibaptis. Dia stres sambil tidur menggigil malaria, dan dia menulis, semoga kelak di surga saya jumpa dengan orang hitam keriting. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, itulah sejarah. Hari ini berbahagia untuk buat kita. Selamat berulang tahun. Saya berharap semua anak Tuhan yang hidup di tanah Papua mengerti perjalanan Injil di tanah Papua. Harus mengerti betul-betul. Tidak gampang Injil mendarat di tanah Papua ini. Betul-betul kami terbelakang baru Injil masuk. Tantangan luar biasa. Saya membayangkan itu luar biasa. Saya harus tinggal di koya, sembunyi. Geru negara luar biasa kita bangun tapi tidak menikmati. Saya bilang istri dan anak-anak boleh tinggal di geru negara. Ada tamu, saya bisa datang. Tapi saya lebih di luar lebih bagus daripada hidup di gedung negara. Jadi, tapi hebatnya Tuhan mau saya harus hidup. Ya. Sejak sakit, tangan sebelah ini tidak pernah sakit. Ini sakit. Cacat tanda tangan. Itu hebatnya. Saya sakit di sini, ini lebih hidup ini. Iya, tangannya bagus. Bisa tanda tangan. Tangan kanan saya bagus. Semua surat mereka bawa saya tanda tangan. Tuhan mau saya tidak boleh mati. Ya. Terima kasih Tuhan, Engkau baik.
hari saya menangis terus. Hari koro menyanyi saya bisa menangis terus. Karena menyentuh hati kita. Ya, saya ingin kata bahwa mungkin kita happy, senang, bahagia, tapi ada orang lain tidak happy di tanah ini. Mungkin ada menangis, bersedih, karena anaknya meninggal karena hidup di hutan. Jadi orang tidak happy banyak. Bapak Ibu yang saya hormati, seratus 197 tahun Injil masuk di Papua. Bukan Injil tapi orang Papua, peradaban yang diangkat. Kita masih dulu belum beradab, tapi Injil membuat kita beradab. Injil yang membuat beradab. Pemerintah tidak pernah injak di negeri Papua ini dari dulu. Kau baru masuk bawa senjata kurang ajar. Mau tembak-tembak orang. Kita begitu baru masuk. Injil lebih dulu ada di tanah ini. Iya. Keadaan sulit. Penginjilan itu keadaan sulit. Ya. Malam hari ini hati kita terbuka di hadapan-Mu ya Tuhan. Tuhan dengarkan doa kami. Kami bersyukur Yesus. Bapak Ibu jemaat sekalian, kalau malam hari ini ada satu pribadi yang pantas untuk terima semua kehormatan, itu coba Yesus. Tidak ada lain. Karena tanpa Yesus Papua tidak bisa seperti begini. 2000 tahun lebih dari halaman Pilatus dia pikul salib itu. Itu adalah dosa dunia ini, dan di atas salib itu ada dosa semua orang Papua. Sebelum Papua ada, Yesus sudah mengampuni dosa kita. Hanya ada satu nama yang paling berarti dalam kehidupan orang Papua, yaitu nama Yesus.